Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena luar biasa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang telah kita rasakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, sampai pada saat ini sungguh nyata. Saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Terlebih hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita telah dipimpin oleh Tuhan, kita telah ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Dan hari ini merupakan hari di mana kita sebagai umat Tuhan untuk menyediakan waktu buat Tuhan, untuk menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Walaupun Bapak Ibu jemaat Tuhan saat ini bukan beribadah seperti biasa, kita beribadah di satu ruangan atau di gereja, tetapi tempat bukanlah hal menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Dia, kita akan agungkan Dia melalui ibadah kita. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita bersama-sama. Untuk itu saya persilakan kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Allah yang setia, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu nyata, yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan merupakan hari perhentian bagi kami, di mana kami mengambil waktu untuk datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan akan mempersembahkan hari untuk menyembah Engkau, untuk sujud di altar-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau akan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada, biarlah kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menghadap hadirat Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir di sini. Dialah yang akan menuntun kita, Dialah yang akan membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari naikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jemaat Tuhan masih dengan sikap berdiri, kita naikkan pujian ini
sebagai pengagungan kita kepada Tuhan, kita mau sembah Dia. Biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk menyembah Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pujian dari Kemenangan Iman nomor 159 berkata, dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, Dia tidak akan pernah berubah. Mari kita menaikkan pujian ini dari buku Kemenangan Iman nomor 159, Aku Inilah Alif dan Ya. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman. Zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada teduh. Gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah. Aku tak pernah, aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup membayang-bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan,
semuanya berubah. Aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun genap dunia lalu dan langit pun lenyap, imanku tak kunjung malu, bertambahlah tetap. Batu zamanku yang esa, yang ku sandar terus, yakni penebus. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah. Aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun sidang dihambat dengan tak berhenti, kufur pun terus merambat dan dunia membenci. Makin umatku bertambah tenar baktinya, ya haleluya. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah. Aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Haleluya. Meskipun sidang dihambat dengan tak berhenti, kufur terus merambat dan dunia membenci, tetapi kita sebagai umat Tuhan akan terus bertambah benar baktinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya ada banyak berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima daripada Tuhan. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Oleh sebab itu layaklah kita memberikan persembahan syukur kita melalui harta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, melalui uang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari pada hari ini saya mengajak kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan ini, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan satu pujian dari buku Kemenangan Iman yang terdapat pada nomor 177. Cukuplah meski bergerak zaman masa, tetap ku
teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, ku tahu Ia kelak datanglah. Ku mau berperang sambil tahan, amin jiwaku nantilah. Halis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama pada hari ini. Kita memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun usia maupun berulang tahun pernikahan, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami menghampiri Engkau di dalam doa kami pada pagi hari ini. Seraya kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami ke hadirat-Mu, karena kami telah menikmati kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati sampai pada saat ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau juga senantiasa memberkati kami, mencukupi kami, menyediakan apa yang kami perlukan, memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak Tuhan kepada Tuhan pada pagi hari ini, baik itu persembahan syukur mereka, persembahan sukarela mereka, persembahan syukur mereka, perpuluhan mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati, Engkau melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan akan terus memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau di dalam doa syafaat kami. Kami terus berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan daripada Tuhan, seperti apa yang telah dialami oleh bangsa kami, bahkan seluruh dunia pada saat ini, di mana pada saat ini dunia telah diperhadapkan dengan satu musibah yang pada saat ini begitu banyak menelan korban, di mana suatu virus corona yang pada saat ini menggemparkan seluruh dunia. Tuhan, kami percaya bahwa setiap situasi, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai anak-anak-Mu, menolong kami sebagai umat-Mu untuk tetap kuat, untuk tetap tegar melewati situasi-situasi sukar pada saat ini. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan, biarlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang memohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, Tuhan akan menolong setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini mengalami kondisi sakit penyakit, penderitaan yang mereka alami. Dari tempat ini ya Tuhan, kami satu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan angkat penderitaan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Dan biarlah melalui kekuatan, kesehatan yang mereka peroleh daripada Tuhan, mereka dapat pergunakan itu hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang yang bertanggung jawab, yang sudah merelakan waktu mereka, seperti para medis, para dokter, dan semua orang-orang yang menjaga keamanan bagi kami. Kami juga mohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik, sehingga ada banyak masyarakat yang akan tertolong, sehingga kami juga mampu untuk melewati situasi ini dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Hamba mau berdoa kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini menghadapi pergumulan-pergumulan berat dalam hidup mereka, masalah-masalah yang mungkin pada saat ini mereka hadapi Tuhan. Mari Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan, mereka tetap berserah diri kepada Tuhan, sehingga apapun masalah, apapun pergumulan yang mereka hadapi, mereka dapat melewatinya dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami seluruh umat-Mu, seluruh anak-anak-Mu pada saat ini. Untuk melewati situasi ini, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, memberi kekuatan bagi kami, meneguhkan hati kami, sehingga kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan terus menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia ini, tetapi kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Namun saya ingin mengajak kita untuk menaikkan pujian kita bersama. Untuk menerima firman Tuhan ini, kita menaikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jemaat Tuhan, saya mohon kita untuk berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
benar Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau menuntun kami, memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang duduk mendengar, yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini yang akan menuntun hidup kami, semasi Tuhan izinkan kami untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Mohon hikmat tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Tuntunlah hamba-Mu pada saat ini Bapa. Hamba tidak memiliki kelebihan, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus sajalah hamba dapat menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah waktu yang kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami dengar, dapat kami mengerti, dan terlebih kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah melewati pujian penyembahan kita. Kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita telah menaikkan doa kita kepada Tuhan. Saatnya kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama belajar di bawah satu renungan firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu orang Kristen yang kuat. Beberapa minggu yang sudah lalu kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan semua firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama itu memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati, untuk menghadapi situasi-situasi yang pada saat ini kita hadapi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sudah dikuatkan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada minggu-minggu yang sudah lewat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kita akan belajar bersama-sama satu renungan firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini adalah orang Kristen yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita mendefinisikan atau jika kita mengartikan kata kuat ini, ya, kata kuat ini berarti keras, kencang, tangguh, ya, kokoh, tahan, teguh, ya, tangguh, kokoh, tidak tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen yang kuat memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen yang kuat tentu kita harus melewati atau ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus melewati beberapa proses Bapak Ibu Saudara. Contohnya saja Bapak Ibu Saudara, jika kita sedang membangun sebuah bangunan atau kita sedang membangun sebuah rumah misalnya. Untuk memiliki atau supaya bangunan itu bisa kuat, bisa kokoh, bisa berdiri dengan kuat, tentu harus memiliki fondasi, ya. Harus punya fondasi yang kuat sehingga bangunan itu tidak mudah roboh, bangunan itu tidak mudah hancur, bangunan itu tidak mudah rusak, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus punya fondasi yang kuat. Bapak Ibu, saya percaya kita mengerti, apalagi yang mungkin ahli bangunan. Mereka tahu bagaimana membuat sebuah fondasi yang kuat untuk sebuah bangunan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen, ya, kita harus memiliki fondasi yang kuat. Terlebih dahulu kita harus memiliki fondasi yang kuat agar kita menjadi orang Kristen yang kuat. Apa fondasi kita? Apa yang menjadi fondasi kita supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat Bapak Ibu Saudara? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi fondasi yang kuat bagi kita.
Tuhan Yesus merupakan fondasi yang kuat bagi kita supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang kokoh, orang Kristen yang tangguh, yang tidak mudah tergoyahkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah batu karang yang kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fondasi kita sebagai orang Kristen agar kita tetap kuat adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, ketika kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, fondasi hidup kita akan kuat dan kokoh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita sudah benar-benar terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang kuat, ya. Nah, orang Kristen yang kuat itu Bapak Ibu Saudara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ciri-ciri orang Kristen yang kuat Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah dia tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat ini dunia sangat-sangat memberi pengaruh yang cukup kuat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapinya? Dunia pada saat ini semakin canggih, semakin maju, semakin banyak hal-hal yang dengan mudah, dengan instan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan hal ini sangat memberikan pengaruh kepada kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang kuat, ya, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dunia yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kadang tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, kita terlena menikmati kecanggihan zaman. Kita terlena dengan menikmati kecanggihan alat-alat elektronik pada saat ini. Misalnya HP, TV, dan media lainnya. Hal itu memang baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi tanpa kita sadari, hal itu bisa mempengaruhi waktu kita. Saya ingat seorang bapak pernah berkata seperti ini kepada saya. Bu Pendeta, maaf, saya tidak bisa ibadah karena jam 10 itu ada tayangan tinju katanya. Jadi saya tidak bisa melewati itu, saya mau menonton tinju. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, terkadang tanpa kita sadari kecanggihan elektronik pada saat ini mempengaruhi kita. Kita menduakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mungkin lupa beribadah. Kita lupa berdoa, kita lupa baca firman Tuhan. Gara-gara ya alat-alat elektronik ini tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, jika kita menjadi orang Kristen yang kuat, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan situasi-situasi yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, ya. Namun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, memang iblis tidak akan tinggal diam melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Dia terus mencari celah, dia terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Seperti Rasul Petrus katakan bahwa iblis pada saat ini sedang berjalan-jalan, ya, mencari mangsa yang siap ditelannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen yang kuat, jangan kita mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Iblis berbagai macam cara. Iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Jika kita membaca di dalam 1 Yohanes
Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16, dia berkata demikian. Ayat yang ke-15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, iblis terus bekerja keras untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui keinginan daging kita, melalui keinginan mata dan keangkuhan hidup. Memang saat ini Bapak Ibu Saudara, kita terus melawan, kita terus berjuang untuk melawan keinginan-keinginan daging kita. Seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Di sana terpapar dengan jelas keinginan perbuatan-perbuatan kedagingan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, perselisihan, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora. Inilah keinginan-keinginan daging yang terus kita lawan di dalam kehidupan kita semasa kita hidup di dalam dunia ini. Dan jika kita tidak menjadi orang Kristen yang kuat, dengan mudah iblis akan menjatuhkan kita dalam hal-hal tersebut. Iblis bisa mempergunakan hal-hal yang indah yang dapat kita lihat, sehingga itu juga akan mempengaruhi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ciri orang Kristen yang kuat adalah dia tidak akan mudah terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Dan ciri-cirinya yang pertama adalah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ciri yang kedua orang Kristen yang kuat adalah dia menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dia menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ciri orang Kristen yang kuat yang kedua adalah dia menjaga agar hidupnya tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur di sini berkata, dalam dia menjalani hidup bersih, hidup benar, dia harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan dia bisa menjalani hidup benar, dia bisa menjalani hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, agar kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen yang kuat adalah kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai manusia sangat mudah untuk jatuh di dalam perbuatan dosa. Kita mudah untuk melakukan satu kesalahan. Itu sebabnya pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak mudah untuk mempertahankan hidup benar di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini. Bisa saja situasi sulit, situasi sukar yang kita hadapi pada saat ini menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Bisa saja saat ini situasi yang kita alami pada saat ini yang tidak menyenangkan saat ini, tentu saja kita berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita marah kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan,
ya. Kita tidak mau terima keadaan yang kita hadapi pada saat ini sehingga hidup kita menyimpang dari firman Tuhan. Dan pemazmur katakan pada pagi hari ini bagi kita bahwa ketika kita percaya menyimpan janji Tuhan itu dalam hidup kita, kita akan menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan kuat untuk menjalani hidup kita dalam situasi apapun. Karena apa? Karena kita percaya akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu pertanyaan bagi kita pada saat ini, dengan situasi, dengan keadaan yang kita hadapi pada saat ini, adakah kita setiap pagi kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang akan kita hadapi? Mungkin ada yang merasa jenuh, mungkin kita sudah mulai bosan, kita sudah mulai tidak betah untuk tinggal di rumah. Ada banyak pekerjaan yang mungkin tertunda dan lain sebagainya. Kita sudah mulai mengeluh Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mungkin kita kecewa kepada Tuhan. Saat ini firman Tuhan berkata, mari kita tetap ingat janji Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah perancang hidup kita. Jadi mari kita tetap berjalan seturut dengan firman Tuhan, seperti pemazmur lakukan dalam kehidupannya, bahwa dia tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Seperti dia berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105, dia juga berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidupnya, sebagai pelita hidupnya, sehingga dia tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dalam situasi apapun hidup yang dia alami, dia tetap menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Kristen yang kuat, ciri-ciri yang kedua, dia menjadikan atau dia menjaga hidupnya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga, ciri-ciri orang Kristen yang kuat adalah dia tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, dia berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ciri-ciri orang Kristen yang kuat adalah dia tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah yang sudah tidak memiliki pengharapan pada saat ini? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada berkat yang luar biasa yang dapat kita nikmati dalam hidup kita jika kita tetap mengandalkan Tuhan, jika kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan katakan pada ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ciri-ciri orang Kristen yang kuat yang ketiga adalah ia tetap percaya dan memiliki pengharapan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau di dalam kehidupan kita agar kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, agar kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, apalagi dalam kita melewati situasi-situasi pada saat ini. Tuhan mau supaya kita terus bergantung kepadanya. Tuhan mau agar biarlah Tuhan yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan melewati, kita akan mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, itu tidak akan mengkhawatirkan kita. Kita tidak bisa menghindar keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan sukar di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan,
ketika kita menjadi orang Kristen yang kuat, dengan bukti kita berharap kepada Tuhan, dengan bukti kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan merasa khawatir untuk melewati keadaan-keadaan sesulit apapun dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan ini mengatakan bahwa yang tidak akan khawatir dalam tahun-tahun kering. Saya dapat tafsirkan kalimat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak dapat menghindari badai di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu semua. Tuhan akan menguatkan kita untuk melewati itu semua. Karena apa? Karena firman Tuhan juga berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Ketika kita tetap membuktikan bahwa kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam melewati setiap situasi hidup kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah kita menjadi atau sudahkah kita menjadi orang Kristen yang kuat pada saat ini? Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa ketika engkau sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu merupakan suatu fondasi yang kuat di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jangan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Mari engkau menjalani hidupmu tetap seturut dengan firman-Mu. Mari engkau mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita. Sampai kapan situasi yang saat ini kita hadapi, tetap menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah, dialah batu karang tempat kita berlindung. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah yang sempurna. Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati kami. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarnya. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang sudah duduk mendengar, memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita akan melewati hari-hari kita dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan hidup kita, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mengkhawatirkan hidup kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang menakutkan kita ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhanlah menjadi sumber kekuatan kita dan pengharapan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian dari buku Kemenangan Iman nomor 185. Untuk menaikkan pujian ini, saya mengajak kita untuk berdiri. Dengan sikap berdiri kita ingin mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Penyerahan yang sempurna kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, agar Allah akan menyertai kita, melindungi kita dan memelihara kita. Pujian ini kita naikkan bait yang pertama dan bait yang keempat. Berserah kepada Yesus.
Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Isi aku dengan kasih, beri berkat dan kuasa-Mu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Bapa, inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada saat ini, bahwa kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati dan telah bangkit di antara orang mati. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai kami. Kiranya Tuhan akan melimpahkan kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan akan melimpahkan kami dengan damai sejahtera-Mu dalam melewati perjalanan hidup kami pada saat ini ya Tuhan. Dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, kami tidak akan takut. Kami tidak akan khawatir karena ada Engkau bersama dengan kami, memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau akan menyertai seluruh anak-anak Tuhan pada hari ini. Menyertai mereka, melingkupi mereka dengan kuasa-Mu, menjaga mereka dengan kasih-Mu, sehingga dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan dalam perjalanan hidup mereka, mereka ada dalam pimpinan dan naungan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan terus menguatkan anak-anak Tuhan, terus meneguhkan iman mereka dalam mereka melewati kesukaran hidup pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa, yang telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada saat ini.
telah berjalan dengan baik. Seluruh anak-anak Tuhan yang telah menikmati penyembahan pada pagi hari ini, yang telah membawa hidup mereka persembahkan kepada Tuhan, akan menikmati berkat-berkat sorgawi yang Allah telah siapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah bagimu. Kiranya damai sejahtera Allah, pimpinan, penyertaan, pertolongan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai jemaat sekalian, mulai pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji Amin. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan akan diberkati. Kita telah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.